Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat hijab merah. Konten kali ini saya collab dengan Mas SP sang penyair. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas SP yang sudah mempercayakan materinya kepada hijab merah. So let's check it out. Tak pernah jenuh aku melihat wajahmu, wajah yang selalu berseri penuh pesona, terlalu istimewa bila harus diungkap dengan kata-kata. Begitulah kata Karno kepada Dewi Pancali dalam sebuah pertemuan di dunia baru setelah ribuan tahun dalam penantian untuk bisa bersama dalam kehidupan. Dewi Pancali melirik Karno yang berada duduk di sampingnya. Seutas senyum tersungging di bibirnya. Kupikir aku menyukai dan kemudian mencintaimu itu adalah sesuatu hal yang aneh, sebab tidak terpikir olehku akan duduk bersama dirimu dan berkisah serta bercerita tentang kita di masa yang lalu. Dewi Pancali menimpali ungkapan Karno sambil menatap jauh lurus ke depan dalam sorot mata yang kosong dan hampa. Sudah banyak yang terjadi pada diriku, begitu pula aku meyakini bahwa sudah banyak pula yang terjadi pada dirimu, wahai kesatria Karna. Lanjut sang Dewi Pancali. Untuk itulah bahwa engkau tahu mengapa aku selalu bertanya kepadamu, menanyakan semua yang ingin aku ketahui dari dirimu. Jangankan apa yang terjadi pada zaman yang akan kita jalani, sedangkan apa alasanmu dengan menolak aku saat aku ingin mengikuti sayembara itu pun aku tak pernah mengetahuinya. Pancali, lanjut Karno sambil menatap tajam pada raut wajah yang memang tak lekang di telan waktu, wajah yang menyejukkan dan menenteramkan hati. Namun terdapat dalam diri sesuatu yang penuh misteri, yaitu keputusan-keputusan Dewi Pancali yang tak semua orang bisa memahami. Wahai Dewi Pancali, katakan dan ceritakan kepadaku apa yang sesungguhnya terjadi pada waktu itu. Karno menghela nafas panjang. Karena bukankah aku lebih tahu mengapa aku harus menolakmu waktu itu? Sedangkan engkau sendiri tak pernah tahu mengapa berusaha untuk ikut sayembara itu. Sesungguhnya dirimu tidak tahu, karena engkau hanya berpikir bahwa engkau akan memenangkan sayembara itu. Namun tidak pernah berpikir bahwa andaikan engkau menang pun tak akan pernah memiliki aku sebagai hadiah dari sayembara itu. Sejenak Dewi Pancali melepaskan nafas yang seperti menghimpit dadanya. Karena dirimu bukan kesatria pada waktu itu. Andaikan engkau menang dan berpikir bahwa aku akan menjadi milikmu, maka hal itu tak akan pernah terjadi. Mengapa? Jika engkau tidak mempersembahkan aku untuk Duryodhana, maka dia pun akan meminta aku dari dirimu. Begitulah lanjut Dewi Pancali menjawab atas pertanyaan kesatria Karna dalam peristiwa yang terjadi ribuan tahun waktu yang telah lalu itu. Karno terdiam dan terpaku, sesuatu yang tidak pernah terfikirkan oleh dirinya, bahkan ketika peristiwa itu terjadi. Tapi kita telah bertemu hari ini,
lanjut Dewi Pancali. Namun, apakah engkau juga mengerti dan memahami? Jauh jarak yang aku tempuh, 1000 peristiwa yang mengepung diriku, 1000 orang pula yang berusaha untuk menghalangi aku, agar tidak bisa bertemu dengan dirimu. Dan aku tak pernah bersurut dari rasa keinginan untuk tetap bisa bertemu dengan dirimu. Dan apakah engkau tahu, wahai kesatria Karna, jika kita bertemu hari ini adalah karunia dan anugerah Tuhan. Sebab sebenarnya aku sedang berada di puncak rasa keputusasaanku, di puncak rasa menyerahku, sehingga sempat terfikir olehku bahwa mungkin kita tidak akan bertemu dan tak akan pernah bersatu dalam cinta di kehidupan ini. Dan bahkan pula sempat aku meragukan bahwa dirimu adalah kesatria Karna. Namun aku membuat caraku sendiri untuk meyakinkan diri bahwa dirimu adalah memang kesatria Karna, orang yang aku cari. Dan kemudian memang kebenaran itu aku temukan. Jika engkau ragu, maka berbeda pula dengan diriku, jawab Karna, menatap tegas pada sorot mata indah Sang Dewi Pancali. Sejak aku bertemu dengan dirimu, hatiku ini adalah hati yang masih tetap hati yang dulu engkau lukai. Maka hati ini pun telah menandai bahwa sebenarnya engkau memanglah Dewi Pancali, lanjut Karna. Aku meyakini dan sangat yakin bahwa dirimu itu adalah Dewi Pancali. Namun aku tetap berpura-pura tidak tahu, hingga satu persatu kutanyakan pada dirimu, satu persatu kusibak misteri yang menyelubungimu, dan hingga pula tiada setitik pun keraguan dalam diriku bahwa engkau adalah Dewi Pancali yang telah terlahir kembali. Kesatria Karna, sesungguhnya bahwa aku merasa nyeri dengan semua pertanyaanmu. Namun aku menyadari bahwa dirimu terlalu rindu sehingga semuanya ingin engkau ketahui. Lagi pula, tidak perlu ada yang harus aku simpan, karena engkau bersedia menerima segalanya. Begitu juga diriku, wahai Dewi Pancali. Aku katakan dan aku sampaikan semuanya kepadamu, tanpa ada yang harus aku simpan. Karena aku juga meyakini bahwa dirimu bertemu denganku ini adalah karena takdir cinta yang harus kita jalani, dan bukan karena kita terlambat untuk bertemu. Maka wajarlah dengan segala yang pernah terjadi pada dirimu sebagai proses membayar karma untuk hidupmu, sebagaimana pula yang telah terjadi pada diriku. Sejenak kemudian mereka saling memandang, sorot mata saling menusuk ke dalam cinta. Ada rindu yang begitu berat untuk diobati. Ada begitu banyak lara diri yang harus dihapuskan. Begitu juga diriku, wahai Dewi Pancali. Aku katakan dan aku sampaikan semuanya kepadamu, tanpa ada yang harus aku simpan. Karena aku juga meyakini bahwa dirimu bertemu denganku ini adalah karena takdir cinta yang harus kita jalani, dan bukan karena kita terlambat untuk bertemu. Maka wajarlah dengan segala yang pernah terjadi pada dirimu sebagai proses membayar karma untuk hidupmu, sebagaimana pula yang telah terjadi pada diriku. Dewi Pancali pun berkata, wahai kekasihku kesatria Karna,
siapapun dan seperti apapun dirimu, maka aku akan menjaga kesucian cintaku. Untuk aku jaga dengan kesetiaan diri yang aku persembahkan hanya untuk dirimu. Malam itu di bawah bintang malam yang bertebar di langit, menjadi saksi dalam persaksian cinta antara sejoli cinta dari masa yang lalu, untuk berjanji bersama di masa kini dan untuk selamanya.